Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini ayat yang menjadi dasar renungan kita terambil dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Judul perikop ini adalah anak kepala rumah ibadah dan perempuan yang sakit pendarahan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan sembuh, ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa suatu kali datanglah seorang kepala rumah ibadah yang minta Kristus untuk datang membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Kepala rumah ibadah itu datang dengan penuh rasa putus asa karena anaknya baru saja meninggal, dan juga sekaligus dia juga penuh harapan karena dia percaya Kristus mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Dikatakan di sana bahwa pada saat kepala rumah ibadah itu datang, dia menyembah Yesus sambil memohon agar Yesus datang ke rumahnya untuk membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Kata menyembah di dalam ayat ini dalam teks aslinya ditulis dengan kata proskuneo, yang salah satu maknanya adalah bersujud. Ini adalah sebuah ekspresi kerendahan hati dan sekaligus permohonan dari kepala rumah ibadah itu kepada Kristus. Saudara, Kristus kemudian merespon permohonannya itu yang diungkapkan dengan kerendahan hati, dan dengan dia pergi ke rumah daripada kepala rumah ibadah itu. Dan di sana dia akhirnya membangkitkan anak perempuannya yang sudah meninggal itu. Saudara dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan kita memasuki situasi yang seperti kepala rumah ibadah ini hadapi. Situasi yang berada di luar kemampuan kita. Situasi di mana kepintaran, kekayaan, dan pengaruh kita tidak bisa menyelesaikan. Dan pada saat itulah kita memerlukan kerendahan hati untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Ia dapat menunjukkan kehendaknya bagi kita. Ada kalanya Ia menolong kita dengan melakukan mujizat atau pertolongan yang instan. Namun, di waktu yang lain, Ia juga bisa memberikan kita kemampuan untuk melewatinya. Karena Ia memiliki rencana yang jauh lebih baik daripada rencana yang kita miliki. Tapi di balik semuanya, saudara, apapun yang Allah lakukan, yang terpenting bagi kita adalah kita harus merendahkan hati dan percaya kepadanya. Saudara, kerendahan hati memampukan kita melihat rencana Allah di balik kesulitan hidup. Sedangkan kesombongan membuat kita memaksa Allah untuk melakukan rencana kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada masalah atau kesulitan hidup yang mengganggu pikiran saudara saat ini? Saudara, jika ada masalah yang sedang mengganggu pikiran saudara, berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk merendahkan diri dan percaya kepada rencana Allah, dan bahwa Ia pasti akan menyediakan jalan keluar bagi persoalan yang sedang saudara hadapi.
Saudara percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar untuk masalah yang sedang saudara hadapi di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Terima kasih yang Kau datang kepada kami, memberikan kami harapan di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak memberikan kami banyak harapan. Tapi kami percaya bahwa bersama dengan Engkau pasti akan menyertai kami dan Engkau pasti akan membuka jalan keluar kepada kami dengan caramu dan waktumu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk merendahkan hati, untuk terus berserah kepada Engkau dan percaya bahwa Engkau pasti akan menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan semua apa yang kami kerjakan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar semua yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.